Ustaz Zaki, cepat keluar. Jangan sampai kami berbuat kekerasan dan menyeretmu dengan paksa. Suara teriakan terdengar dari luar rumah. Keluarga Ustaz Zaki yang baru saja akan menikmati jam istirahat mereka langsung tersentak kaget. Dengan gerakan cepat, Ustaz Zaki, Bu Aini dan Ragil, putra sematawayang mereka, yang saat itu masih berusia 8 tahun, segera keluar dari dalam rumah. Suara engsel berderit panjang ketika pintu rumah dibuka pelan. Udara malam menyergap wajah Ustaz Zaki dan keluarganya. Mereka saling melempar pandangan saat melihat segerombolan warga sudah berdiri di halaman rumah sambil memegang obor di tangan mereka. "Maaf, ini ada apa ramai-ramai di rumah kami?" tanya Ustaz Zaki dengan suara pelan, tapi tetap tidak meninggalkan kesan tegas. "Jangan pura-pura. Kami tahu kalau sampean hanya ustadz palsu. Kau dan keluargamu sudah membawa ajaran sesat di desa kami." Salah seorang pria berteriak dan langsung disambut anggukan setuju dari warga yang lain. "Astagfirullah, ajaran sesat? Maaf sebelumnya, saya tidak mengerti maksud bapak-bapak dan warga sekalian." Ustaz Zaki menghentikan ucapannya. Matanya memandang wajah-wajah yang berdiri di hadapannya dengan tatapan marah. "Walah, jangan bohong kau. Lebih baik sekarang cepat kalian pergi dari desa ini sebelum kami menyeret kalian dengan paksa." Suasana malam itu semakin tidak terkendali. Aroma minyak tanah dari obor warga tercium pekat. Angin berhembus kencang, menggerakkan api-api obor dengan kuat. "Kita tunggu apa lagi? Lebih baik kita seret mereka keluar dari desa kita sekarang juga." Seorang pria memberikan aba-aba yang langsung dijawab sorakan oleh warga yang lain. Tenang dulu, teriak Ustaz Zaki. Matanya melirik ke arah Bu Aini yang memeluk Ragil dengan erat. "Semua bisa dibicarakan baik-baik. Tolong jangan main hakim sendiri." Warga desa yang sudah dalam keadaan emosi langsung melemparkan batu ke arah rumah Ustaz Zaki. Mereka terus berteriak agar keluarga Ustaz Zaki segera meninggalkan desa dengan sukarela atau dengan paksaan. Sampai akhirnya seorang pemuda bertubuh kempal dengan jambang di dagunya berjalan ke arah Ustaz Zaki. Dengan erat ia mencengkram tangan Ustaz Zaki dan langsung menyeretnya dengan kasar. Beberapa warga yang melihat itu langsung melakukan hal yang sama kepada Bu Aini dan Ragil. Suara teriakan terus terdengar nyaring. Obor-obor menyala redup, sesekali bergerak pelan ketika angin berhembus. Suara teriakan dari keluarga Ustaz Zaki seolah tidak terdengar di telinga warga yang sudah dibutakan oleh amarah. "Usir mereka dari desa kita. Jangan biarkan penganut ajaran sesat tinggal di desa kita." Teriakan itu terus menggema di seluruh penjuru desa. Sampai akhirnya Pak Zaki yang berusaha meronta melepaskan cengkraman warga seketika terdiam saat merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Tubuhnya seketika ambruk di atas tanah yang masih basah oleh sisa hujan tadi sore. Bu Aini dan Ragil langsung berteriak histeris, melepaskan tangan mereka dengan kasar dan langsung berlari ke arah Ustaz Zaki yang masih kesakitan. Bapak harus kuat. Kita pergi ke rumah sakit sekarang ya, Pak." Bu Aini terisak di samping suaminya. Ia menggenggam tangan Ustaz Zaki dengan kuat. "Enggak perlu, Bu. Ibu janji sama Bapak jaga Ragil dan pergi dari desa ini. Kalian kembali ke rumah peninggalan orang tua Bapak ya." Suara Ustaz Zaki terdengar serak. Tangannya memegang dadanya yang semakin terasa sakit. Perlahan, Ustaz Zaki mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam sekejap, kedua matanya terpejam. Nafasnya seketika terhenti. Tangannya terkulai lemah di kedua sisinya.
Jangan tinggalkan ibu, Pak. Bu Aini berteriak histeris. Ia tidak menyangka jika suaminya akan meninggal dalam kondisi seperti ini. Ragil yang sejak tadi diam, perlahan mulai berdiri dari tempat duduknya. Bocah berusia 8 tahun itu menatap satu persatu wajah yang ada di depannya. Kedua tangannya terkepal erat. Rahangnya mengeras dengan nafas yang memburu cepat. Kalian sudah membunuh bapakku. Kalian semua pembunuh. Ragil berteriak nyaring. Suaranya memecah keheningan malam. Wajah-wajah yang ada di depannya tetap berdiri tenang, seperti tidak pernah terjadi apapun. Sebagian memilih meninggalkan tempat itu, sebagian lagi tetap berdiri dengan dada membusung. Itu hukuman yang pantas bagi penganut ajaran sesat sepertinya. Suara seorang pria terdengar dari barisan depan. Bu Aini yang mendengar ucapan itu langsung menunduk. Ia mengusap air matanya dengan perlahan. Suamiku orang baik. Dia menyebarkan agama Islam sesuai dengan syariat agama dan ajaran Nabi. Dia tidak pernah mengajarkan ajaran sesat seperti yang kalian tuduhkan. Bentak Bu Aini. Suaranya bergetar karena emosi yang ada di dalam dirinya. Alah, kami tidak peduli. Bagi kami, suamimu hanyalah ustadz gadungan. Lebih baik sekarang cepat bawa mayat suamimu ini pergi dari desa kami. Kami tidak ingin mendapatkan azab karena kematian suamimu. Pria yang lain menjawab dengan angkuh. Kalian benar-benar manusia tidak punya hati. Kalian tega mengusir kami dan membuat suamiku meninggal dunia. Malam itu, di bawah ribuan bintang dan cahaya bulan redup, Bu Aini dengan dibantu Ragil berusaha membawa jenazah Ustadz Zaki meninggalkan desa tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1976, di mana pada masa itu warga desa, sebut saja Pasir Putih, masih memiliki tingkat pendidikan rendah. Desa Pasir Putih sendiri adalah sebuah desa kecil yang terletak di belakang Bukit Tua. Desa itu berdiri di atas hamparan sawah yang luas dan memiliki tanah yang subur. Ustadz Zaki sendiri adalah seorang ulama yang cukup terkenal di desa tersebut. Sejak kepindahannya di desa Pasir Putih pada tahun 1969, Ustadz Zaki terus berusaha menyebarkan agama Islam. Dirinya terus membimbing warga desa yang masih melakukan ajaran Islam yang salah. Awalnya, warga menerima ajaran Ustadz Zaki dengan penuh kebahagiaan. Masjid yang sebelumnya terlalu sepi, perlahan mulai kembali digunakan. Akan tetapi, beberapa tahun ke belakang, warga mulai berubah. Mereka kembali pada ajaran yang salah. Bahkan sebagian warga menganggap Ustadz Zaki telah memberikan ajaran yang salah. 20 tahun berlalu sejak kejadian malam itu. Ragil yang kini sudah berusia 28 tahun meminta izin kepada Bu Aini untuk membawa Aminah, istrinya, kembali ke desa Pasir Putih. Jangan nak, cukup ibu saja yang merasakan sakit karena kehilangan suami. Jangan sampai Aminah merasakan hal yang sama. Bu Aini meraih tangan putranya dan menggenggamnya dengan erat. Bu, kalau kita nggak kembali ke desa itu, bagaimana kita bisa tahu siapa dalang di balik fitnah yang menimpa bapak? Seru Ragil, yang langsung melepaskan tangan ibunya. Ibu nggak peduli siapa dalang dari semua kejadian malam itu. Buat ibu yang terpenting keselamatanmu dan Aminah, karena hanya kalian milik ibu satu-satunya. Bu Aini mulai meneteskan air mata. Keriput di wajahnya terlihat begitu jelas saat matanya menatap Ragil dengan penuh harap. Bu Aini menghela nafas dalam. Ia segera berdiri dari tempat duduknya dan berjalan meninggalkan ruang tamu. Sementara itu, di tempat terpisah desa Pasir Putih sudah mulai melanjutkan aktivitasnya. Maksiat semakin merajalela. Judi dan seks bebas serta minuman keras sudah bukan lagi hal yang harus ditutupi. Musola di ujung desa yang dulu selalu ramai oleh aktivitas keagamaan
Sudah 20 tahun terakhir ini sepi. Bahkan beberapa tiang penyangga sudah miring karena dimakan usia. Di sebuah warung sayur beberapa wanita berkumpul. Tangan mereka memilah sayuran hijau dengan lincah. Suara obrolan dan canda tawa terdengar di antara mereka. Sudah 20 tahun sejak kejadian warga mengusir keluarga Ustadz Zaki, ucap seseorang wanita. Tangannya memilah beberapa sayuran segar yang ada di atas meja. Benar, kira-kira hidup mereka sekarang seperti apa ya? Jawab wanita yang lain. Pandangannya langsung tertuju pada wanita yang berdiri di sampingnya. Kalau aku sih yakin, jika sejak kematian Ustadz Zaki, pasti hidup keluarganya sekarang semakin berantakan, jawab yang lain dengan ketus. Apalagi mereka sudah melakukan ajaran yang sesat. Benar, sekarang kalian lihat saja. Sejak mengikuti ajaran agama Mbah Jarwo, panen kita semakin melimpah. Bahkan beras kita memiliki kualitas unggul. Semua wanita yang ada di tempat itu tidak menjawab. Mereka hanya mengangguk pelan. Apa yang dikatakan wanita tersebut memang benar. Sebelum Ustadz Zaki dan keluarganya pindah ke desa Pasir Putih, desa tersebut dikenal sebagai surganya dunia. Semua tanaman tumbuh dengan subur, bahkan padi yang mereka tanam selalu memiliki kualitas yang baik dibandingkan padi dari desa tetangga. Namun, setelah Ustadz Zaki dan keluarganya menetap dan mulai mengajarkan agama Islam di desa tersebut, desa Pasir Putih mengalami ujian bertubi-tubi. Sawah mereka selalu gagal panen, wabah penyakit di mana-mana, dan beberapa tanaman buah dan sayuran mati tanpa sebab. Kalau tahu gitu dari dulu, aku ndak mau mengikuti ajaran Ustadz Zaki, timpal seorang wanita dengan suara ketus. 1 minggu kemudian, pagi itu matahari baru saja keluar dari balik bukit. Suara ayam jago berkokok nyaring memecah keheningan pagi. Warga desa sudah mulai melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Sebagian yang lain terlihat duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi dan pisang goreng yang baru saja matang. Di jalanan desa, sebuah mobil pick-up tua melaju dengan kecepatan sedang. Sesekali mobil itu bergetar hebat saat sebuah batu menghalangi jalannya. Tidak berapa lama, mobil itu berhenti di sebuah rumah sederhana yang ada di ujung jalan desa. "Mas, kamu yakin kita akan tinggal di sini?" tanya Aminah kepada suaminya. Matanya menatap sekelilingnya dengan tatapan khawatir. "Iya, semua ini hanya sementara, sampai aku berhasil membuat warga desa kembali ke ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah," Ragil menjawab. Ia mulai menurunkan barang-barang bawaannya dari atas pick-up. "Ingat ya dek, jangan ada yang tahu siapa aku. Jika ada yang tanya, bilang saja aku hanya petani yang diminta untuk menggarap sawah milik Juragan Parno, dan namaku Anas, bukan Ragil," lanjut Ragil yang berbisik tepat di telinga Aminah, istrinya. Aminah mengangguk pelan. "Iya mas, insya Allah aku akan selalu jaga rahasiamu." Malam harinya, setelah merapikan rumah dan barang bawaannya, Ragil dan Aminah duduk di teras rumah. Mata mereka menatap jalanan desa yang terlihat sepi. Pintu-pintu rumah warga juga sudah tertutup rapat. Suasana di desa Pasir Putih begitu sepi. Tidak ada suara tawa, obrolan, atau suara azan yang berkumandang dari musola desa. "Mas, setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Kita nggak bisa lama tinggal di desa ini. Ibu hanya memberi waktu 2 bulan. Ragil meraih cangkir kopi yang tergeletak di meja kayu, lalu meneguknya sedikit. "Aku tahu dek, ada rencana yang ingin aku lakukan. Hanya saja, rencana ini membutuhkan bantuanmu." Aminah mengernyitkan keningnya. Wajahnya mendekat ke arah suaminya. "Apa itu mas?" Kalau aku bisa, insya Allah aku akan membantumu." Ragil menceritakan jika Ustadz Zaki, ayahnya, pernah berkata kalau warga desa Pasir Putih tidak memiliki ilmu menggarap sawah mereka.
Yang mereka tahu hanya menanam, memberi pupuk, dan menyiraminya. Selebihnya mereka tidak tahu. Jadi ketika panen melimpah, kualitas beras begitu bagus. Hal itu membuat Ustadz Zaki merasa jika ada yang bermain dalam hal ini. "Maksudmu apa, Mas?" tanya Aminah yang semakin penasaran dengan ucapan suaminya. "Ada yang menggunakan perjanjian gaib kuno dan memanfaatkan hal itu untuk kepentingan mereka pribadi. Kalau mereka melakukan perjanjian dengan sosok lain, itu artinya harus ada tumbal yang harus diberikan," ucap Aminah dengan suara lebih lirih dari sebelumnya. Ragil tidak menjawab. Ia hanya mengangguk. Beberapa puluh tahun yang lalu, tepatnya saat keluarga Ustadz Zaki baru saja pindah ke desa Pasir Putih. Desa itu memang subur dan makmur. Namun hampir setiap 6 bulan sekali, satu warga selalu meninggal tiba-tiba. Ustadz Zaki akhirnya selalu melingkari kalender, kapan dan jam berapa mereka meninggal dunia. "Lalu apa yang bisa aku bantu?" tanya Aminah penasaran. "Kita hanya perlu meyakinkan warga jika Tuhan yang kita sembah itu jauh lebih hebat dari ajaran mereka dan Tuhannya Ustadz Zaki," jelas Ragil. Ia mendekat ke arah istrinya, suaranya pelan, seperti berusaha agar tidak ada yang mendengar ucapan mereka. "Maksudmu?" "Kita buat mereka menyembah Allah, tapi dengan cara mempengaruhi pikiran mereka." Ragil menghentikan ucapannya beberapa saat. "Dengan begitu aku yakin warga akan mengikuti ajaran Islam yang sebenarnya." "Yakin itu kamu, Mas?" Aminah menatap wajah suaminya dengan lekat, seperti mencari tahu seberapa besar keyakinan yang ada dalam diri Ragil. "Iya, karena warga sini akan melakukan apapun demi harta dan kekuasaan." Suasana hening seketika memeluk keduanya. Malam semakin larut. Suara binatang malam terdengar merdu dari kejauhan. Angin berembus kencang membawa udara dingin yang menusuk tulang. Ragil menatap halaman rumahnya dengan tatapan penuh keyakinan yang kuat. Jika kali ini dirinya tidak hanya membongkar siapa dalang dari fitnah yang menimpa ayahnya, namun juga berhasil mewujudkan mimpi almarhum ayahnya untuk mengembalikan warga pada ajaran Islam yang sesungguhnya. Waktu terus bergulir tanpa terasa. Sudah 1 bulan, Ragil dan Aminah tinggal di desa Pasir Putih dengan keterbatasan ekonomi. Mereka juga sudah mulai akrab dengan warga sekitar. Suatu pagi, Aminah yang sudah rapi dengan daster batik kesayangannya berjalan ke arah warung sayur yang ada di ujung jalan. Sesekali, senyum ramah tergambar di wajah Aminah saat ia berpapasan dengan warga yang lain. "Selamat pagi, Bu-ibu," sapa Aminah dengan lembut dan senyum hangat. "Pagi, Mbak. Tumben nih rapi. Memang mau kemana, Mbak?" tanya seorang pembeli. Matanya melirik ke arah Aminah seperti menyelidik. "Nggak kemana-mana, Bu. Cuma mau belanja aja," jawab Aminah sambil terus tersenyum. Suasana beberapa saat hening. Hanya suara plastik yang terdengar pelan. Sesekali suara ayam berkokok nyaring. Di antara hiruk pikuk suara warga desa, Aminah memilih beberapa sayuran dan lauk yang akan ia masak hari ini. "Mbak, hari ini di desa kita akan melakukan penebusan dosa loh," ucap seorang wanita yang berdiri tepat di samping Aminah. Aminah terdiam. Gerakan tangannya berhenti di udara. Mata wanita muda itu menatap satu persatu wajah orang-orang yang ada di tempat tersebut dengan tatapan bingung. "Penebusan dosa?" gumam Aminah dengan suara pelan. "Iya, Mbak. Gak hanya penebusan dosa, tapi apapun yang kita inginkan akan terwujud. Kayak uang, harta, kesehatan, semua akan kita dapatkan." Aminah tidak menjawab. Wajahnya masih terlihat bingung dengan ucapan para pengunjung warung sayur. Pasalnya, penebusan dosa dan keinginan yang terwujud baru kali ini ia dengar. Mak Jamila, pemilik warung, mengatakan jika di desa Pasir Putih hampir setiap minggu sekali diadakan penebusan dosa dan perwujudan keinginan warga. Semua itu bisa akan diterima Tuhan jika warga mau membayar sejumlah uang dan melakukan hubungan badan dengan orang yang bukan pasangan aslinya
atau bukan pasangan sahnya. Jadi ibu-ibu ini pernah melakukan hal itu? Tanya Aminah. Suaranya terdengar bergetar. Iya mbak, kadang kami kasih uang, tapi kalau lagi kering ya, kami berhubungan dengan laki-laki yang bukan suami kami, dan itu ditonton banyak orang. Mak Jamilah menjelaskan. Kebetulan hari ini ada Mbah Jarwo, utusan Tuhan langsung, jadi lebih mudah untuk mendapatkan kemauan kita. Aminah merasa dunianya berputar. Kepalanya terasa berat. Sendi-sendi tubuhnya tiba-tiba lemas setelah mendengar ucapan Mak Jamilah. Bagaimana mungkin seorang wanita dengan sukarela menyerahkan kehormatannya kepada pria yang bukan suaminya? Mbak, kalau mau nanti bisa bareng sama anak saya. Suara Mak Jamilah seketika membuyarkan lamunan Aminah. Anak Mak Jamilah? Gumam Aminah dengan suara rendah. Iya, saya ini kan sudah tua, jadi yang mana bisa melayani para utusan Tuhan, yang ada malah tambah masalah, jawab Mak Jamilah sambil terkekeh. Maaf bu, kayaknya saya nggak dulu, soalnya memiliki keyakinan sendiri. Aminah menjawab sambil tersenyum tipis. Keyakinan? Keyakinan apa mbak? Tanya seorang wanita bertubuh kurus. Iya, aku lihat sampean ini kok tenang banget hidupnya, kayak nggak punya beban. Padahal kan upah buruh tani itu kan kecil, tapi aku lihat sampean sama suami masih bisa tertawa lepas. Wanita yang lain menimpali. Aminah tersenyum. Ia menunduk beberapa detik sebelum menceritakan tentang keyakinannya kepada semua orang yang ada di warung sayur Mak Jamilah. Menurut Aminah, dia memiliki Tuhan yang maha kaya, maha baik, dan maha segalanya. Bahkan apapun yang dia minta akan dipenuhi dengan cepat. Loh, memang gimana caranya mbak? Apa harus pakai uang dan hubungan badan? Mak Jamilah menyela ucapan Aminah dengan cepat. Aminah menggeleng pelan sambil tersenyum. Enggak bu, kita cuma perlu sholat dan doa dengan sungguh-sungguh. Itu saja. Sholat dan doa? Itu sih sama dengan ajaran Ustadz Zaki 20 tahun lalu, jawab Mak Jamilah dengan segera. Beda bu, kalau keyakinan saya lebih cepat dari ajaran Ustadz Zaki, malah lebih mudah. Suasana hening kembali menyelimuti warung Mak Jamilah. Mereka saling melempar pandangan satu sama lain. Beberapa di antaranya bahkan saling berbisik membicarakan kepercayaan Aminah dan suaminya. Mbak, saya mau dong diajari. Suara itu tiba-tiba terdengar dari arah belakang Mak Jamilah. Siti, kamu keluar, seru Mak Jamilah dengan suara tinggi. Udah masuk sana, jangan ikut campur urusan orang. Mak, kalau ada cara yang lebih enak, kenapa kita pilih cari yang susah? Kasih uang dan berhubungan badan, jawab Siti sambil berjalan ke arah Jamilah dengan langkah pelan. Aku ini capek mak. Tiap bulan harus melayani laki-laki itu. Mana kalau mereka tahu aku hamil, bayiku langsung digugurkan. Lanjut Siti. Air mata mulai menggenang di kedua matanya. Wajah Mak Jamilah seketika pucat. Bibirnya terasa keluh. Kata-kata yang ia ingin ucapkan seolah tertahan di tenggorokan. Mak, ini uang sayur saya. Aminah menyerahkan selembar uang Rp10.000. Pandangannya langsung tertuju pada Siti yang berdiri di samping ibunya. Kamu kalau mau belajar, besok malam datang saja ke rumah ya. Nanti aku ajarin sampai kamu bisa. Siti mengangguk cepat. Bibirnya tersenyum kecil. Nggih mbak, matur nuwun. Besok malam saya akan datang ke rumah sampean. Sejak hari itu, Aminah mulai sibuk mengajarkan agama sesuai dengan syariat Islam. Awalnya hanya Siti yang datang untuk belajar. Namun semakin hari ketenangan hidup yang kini dirasakan Siti mulai membuat warga desa semakin tertarik. Hingga akhirnya, hampir semua warga mulai belajar agama kepada Aminah dan suaminya. Di sisi yang lain, Ragil juga mulai mencari tahu siapa dalang di balik kegaduhan 20 tahun yang lalu, serta mencari bukti tentang perjanjian gelap yang dilakukan seseorang
bahkan sampai rela mengorbankan tumbal nyawa. 2 bulan berlalu. Malam itu Ragil dan Aminah sedang menikmati malam di teras rumah mereka. 3 orang pria bertubuh gempal dan tinggi berjalan ke arah rumah mereka dengan Pak Sanusi sebagai kepala desa dan Mbah Jarwo, tetua adat. Ketika mereka berdiri di hadapan Ragil dan Aminah, mata mereka menatap sepasang suami istri itu dengan sorot tajam. "Assalamualaikum," ucap Anas atau Ragil dengan suara tenang. "Siapa kamu sebenarnya? Dan apa tujuanmu menghancurkan kepercayaan warga desa?" bentak Pak Sanusi. Rahangnya mengeras, kedua tangannya terkepal erat. "Apa maksud Bapak? Kami tidak pernah menghancurkan kepercayaan siapapun. Saya hanya menunjukkan jalan yang lurus sesuai ajaran Rasulullah." "Alah, ajaran yang kau bawa akan menghancurkan desa ini. Kau akan menghancurkan kemakmuran yang sudah kami bangun beratus-ratus tahun yang lalu." "Sanusi," panggil Mbah Jarwo dengan suara serak. Pria tua itu berdiri tegak di samping Pak Sanusi. Matanya menatap tajam ke arah Ragil dan istrinya. Tangan kanannya memegang tongkat kayu yang sudah terlihat begitu usang. "Lebih baik kita usir mereka dari desa ini. Jangan sampai apa yang terjadi pada 20 tahun lalu terjadi lagi." Suara Mbah Jarwo terdengar lebih nyaring dari sebelumnya. Ragil tersenyum kecil. Wajahnya menunduk beberapa detik. "Jadi kalian dalang di balik fitnah yang diterima bapakku?" "Oh, jadi kau anak Ustadz Zaki, Ustadz lemah yang mati karena dihakimi massa?" Hehehe. Mbah Jarwo terkekeh. "Tutup mulutmu, pria tua. Nama bapakku tidak pantas disebut dengan mulut kotormu itu." Ragil langsung bergerak maju. Namun Aminah langsung meraih tangan Ragil, membuat pria itu menghentikan langkahnya. "Kamu tenang saja. Malam ini aku yang akan menang. Mereka akan kalah dan hancur di tanganku," ucap Ragil yang segera melepaskan tangan istrinya. Kegaduhan malam itu rupanya terdengar oleh warga desa. Suasana desa yang sebelumnya sepi perlahan mulai ramai. Beberapa dari mereka menatap ke arah Mbah Jarwo dan Ragil dengan tatapan ngeri. Sementara yang lain memutuskan kembali pulang ke rumah masing-masing. "Dengarkan aku," teriak Mbah Jarwo saat menyadari jika di belakangnya warga sudah ramai bergerombol. "Pria yang selama ini kalian ikuti adalah putra Ustadz Zaki, orang yang pernah kalian usirkan ajaran sesat yang dia bawa 20 tahun lalu." "Bapakku bukan orang yang seperti itu," bentak Ragil. Pria itu bergerak beberapa langkah mendekat ke arah Mbah Jarwo. "Justru kau yang membawa ajaran sesat bagi warga desa. Kau mengorbankan mereka demi ambisimu dan perjanjian yang kau lakukan dengan penunggu bukit. Semua itu mereka lakukan demi mengamankan jabatan Pak Sanusi sebagai kepala desa," lanjut Ragil dengan suara lantang. Mbah Jarwo yang sudah tidak dapat menahan emosinya langsung melompat ke udara. Hentakan kakinya menggetarkan tanah. Kakinya berlari cepat di udara menuju ke arah Ragil yang berdiri tidak jauh dari tempatnya. Sebuah pukulan langsung diberikan Mbah Jarwo tepat di dada Ragil. Tubuh pria itu langsung terhuyung ke belakang. Cairan darah segar seketika menetes keluar dari mulutnya. Aroma anyir darah seketika tercium pekat. "Anak muda sepertimu bukan tandinganku. Kau hanya anak kemarin sore buatku. Jadi lebih baik kamu tinggalkan desa ini sebelum ku percepat ajalmu." Mbah Jarwo terkekeh, matanya menatap Ragil dengan penuh hinaan. "Aku tidak akan pergi dari desa ini, walaupun nyawa taruhannya. Malam ini aku pastikan ajaran sesat kau akan musnah bersamamu," jawab Ragil. Tangannya mengusap cairan merah yang menetes di ujung bibirnya. Malam itu di bawah ribuan bintang dan cahaya bulan, pertarungan antara Mbah Jarwo dan Ragil tidak dapat dihindarkan. Pukulan demi pukulan diberikan Mbah Jarwo kepada Ragil. Begitu juga dengan Ragil yang terus berusaha membalas tiap pukulan yang dia terima. 1 jam berlalu, tubuh Mbah Jarwo mulai melemah. Nafasnya tersengal. Tubuhnya bergetar hebat.
Ragil langsung memanfaatkan kesempatan itu. Kakinya berlari ke arah pria tua yang ada di depannya. Dengan gerakan cepat, Ragil langsung melompat dan menendang dada Mbah Jarwo. Tubuh tua Mbah Jarwo seketika terhuyung ke belakang, menabrak sebuah pohon tua yang berdiri kokoh di sudut halaman rumah Ragil. Tubuhnya langsung terkulai. Tangannya memegang dadanya yang sakit. Darah segar keluar dari hidung dan mulutnya. "Cukup," ucap Mbah Jarwo terbata-bata. Ia memegang dadanya yang masih sakit karena tendangan Ragil. Nafas pria tua itu tersengal. Tubuhnya bersandar di batang pohon yang ada di belakangnya. Matanya menatap satu persatu wajah yang ada di depannya dengan tatapan penuh penyesalan. Di detik-detik terakhirnya, Mbah Jarwo mengakui jika dirinya memang melakukan perjanjian dengan penunggu bukit yang ada di belakang desa. Perjanjian itu menumbalkan nyawa setiap 6 bulan sekali dengan imbalan kemakmuran dan panen yang berlimpah. Semua ia lakukan demi mengamankan jabatan Pak Sanusi sebagai kepala desa. Sementara, ajaran sesat yang ia lakukan hanya demi kepentingan pribadi mereka. Uang yang diberikan warga, serta kenikmatan tubuh yang selama ini diberikan para wanita desa adalah demi kepuasan dirinya dan Pak Sanusi. Setelah pengakuan tersebut, Mbah Jarwo langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Nafasnya berhenti, tangannya terkulai lemah. Sementara semua orang yang mendengar pengakuan tersebut hanya bisa menundukkan wajah. Mereka merasa bersalah dengan kejadian 20 tahun lalu. Lebih baik sekarang kita usir Pak Sanusi. Jangan biarkan orang kejam seperti dia tinggal di desa kita, teriak seorang pria yang langsung mencengkeram tangan Pak Sanusi dengan erat. Lepaskan aku. Aku janji tidak akan melakukan hal yang sama. Aku akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Pak Sanusi meronta. Ia berusaha melepaskan tangannya. Orang kejam sepertimu tidak pantas mendapatkan ampunan dari kami. Warga terus menarik Pak Sanusi dengan paksa. Ragil kini hanya bisa berdiri di samping istrinya dengan wajah kelelahan. 1 minggu berlalu. Sejak kejadian malam itu, suasana di desa Pasir Putih kembali tenang. Maksiat di desa itu akhirnya berhasil dihentikan. Musola di ujung desa kembali ramai, didatangi warga yang ingin melakukan sholat. Ragil yang kini menjabat sebagai kepala desa, menggantikan Pak Sanusi, terus berupaya memperbaiki dan membenahi desa Pasir Putih. Salah satunya soal keagamaan. Setiap minggu dia mengadakan pengajian rutin di musola desa. Selesai. Semoga bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih untuk penulisnya, Sayap Emas, dan Tony FS pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.